Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Sebelum kita mulai pembelajaran, ibu absen terlebih dahulu. Pramita Handayani, Hadir, Bu. Yunita. Hadir, Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran, ibu akan mengulas sedikit materi minggu lalu. Apa materi kita minggu kemarin? Iman kepada Rasul, Bu. Ya, sesuai dengan yang dikatakan tadi, materi kita minggu kemarin adalah iman kepada Rasul. Apa saja yang kita bahas tadi iman kepada Rasul? Makna iman dan sifat-sifat Rasul, Bu. Ya, sifat Rasul itu terbagi menjadi 3, yaitu sifat wajib, mustahil, dan jaiz. Dalam sifat wajib ini terbagi 4. Apa salah satunya? Sidik, Bu, artinya benar. Sidik artinya benar. Bagaimana cara kita sebagai seorang muslim untuk mengimplementasikan sifat wajib tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Selalu berbicara sesuai fakta, Bu. Bagus. Salah satu cara kita mengimplementasikan sifat wajib tersebut adalah menerapkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana cara kita melakukannya? Itulah materi kita hari ini, yaitu hidup nyaman dengan perilaku jujur. Untuk memulai pembelajaran hari ini, Ibu akan menjelaskan sedikit manfaat kenapa kita harus belajar pelajaran hari ini, yaitu dengan perilaku jujur kita mudah mendapatkan kepercayaan orang lain sehingga kita memiliki banyak teman. Yang kedua, perilaku jujur membuat hidup kita merasa tenang, damai, sehingga kita bahagia dalam menjalankan hidup kita. Yang ketiga, manfaat yang ketiga dalam kita mempelajari perilaku jujur yaitu perilaku jujur membuat kita lebih percaya diri akan kemampuan yang kita miliki dan berani untuk melangkah maju. Dan yang keempat, perilaku jujur membuat kita terhindar dari tuduhan yang merugikan karena orang percaya bahwa kita adalah orang yang jujur. Dan yang terakhir, dengan berperilaku jujur kita akan mendapatkan pahala dan dengan perilaku jujur doa kita akan terkabulkan. Nantinya setelah proses pembelajaran kita berakhir, anda semua mampu menguasai 4 poin ini. Yang pertama, menjelaskan makna jujur dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menjelaskan hikmah berperilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menunjukkan contoh perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, menampilkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Untuk memulai materi kita hari ini, Ibu meminta anak-anak semua untuk membaca buku paket halaman 22 dengan kisah sebentar lagi seorang penghuni surga akan masuk. Apakah sudah selesai dibaca? Sudah, Bu. Dari kisah tersebut, hikmah apa yang bisa Anda terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Ya, silakan ya. Tidak pernah merasa iri terhadap seseorang yang dianugerahi nikmat oleh Allah. Menurut ini apa? Tidak pernah berdusta dalam melakukan segala kegiatan, Bu. Ya. Kisah tersebut adalah pengantar kita mempelajari perilaku jujur hari ini. Menurut Anda, apa saja materi yang akan kita bahas dalam perilaku jujur? Makna jujur, Bu. Macam-macam kejujuran, hikmah perilaku jujur, dan menerapkan perilaku mulia. Ya, 4 poin ini akan kita bahas hari ini. Dan Ibu harap Anda semua dapat memahaminya sampai pembelajaran berakhir. Kita masuk materi yang pertama, yaitu makna jujur.
Anda, apa itu jujur? Jujur yaitu sesuai antara perkataan dengan perbuatan, Bu. Menurut dia apa itu jujur? Berbicara sesuai fakta, Bu. Semua yang Anda katakan itu benar. Jadi dapat kita simpulkan kalau jujur itu adalah kesesuaian antara perkataan atau perbuatan dengan kenyataan yang ada. Jadi, jika Anda mendengar suatu berita dan berita tersebut sesuai dengan fakta, maka saya katakan berita itu jujur. Sedangkan jika suatu berita itu dilebih-lebihkan atau dikurang-kurangi faktanya, maka bisa dikatakan berita itu adalah sebuah kebohongan. Ibnu Qayyim pernah berkata, dasar iman itu adalah kebenaran atau kejujuran, sedangkan dasar nifaq adalah kebohongan atau kedustaan. Yang jelas, sebagai seorang yang beriman, kita harus memiliki perilaku jujur. Dan kita harus menghindari perilaku dusta atau bohong. Karena perilaku dusta adalah ciri orang yang munafik. Sampai sini paham apa itu makna jujur? Paham, Bu. Ibu tegaskan sekali lagi. Kalau jujur itu adalah sesuai antara perkataan atau perbuatan dengan kenyataan yang ada. Paham? Paham, Bu. Karena tidak ada pertanyaan tentang makna jujur, kita masuk materi yang kedua, macam-macam jujur. Ada 3 macam-macam jujur, yaitu jujur dalam niat, jujur dalam perkataan, dan jujur dalam perbuatan. Kita masuk pada jujur yang pertama, yaitu jujur dalam niat. Dalam jujur ini, orang yang benar-benar jujur akan berbeda dengan orang yang berpura-pura jujur. Orang yang berpura-pura jujur, dia tidak ikhlas dalam berbuat. Sedangkan orang yang benar-benar jujur adalah orang yang ikhlas dalam berbuat. Paham? Paham, Bu. Selanjutnya jujur dalam ucapan, yaitu memberitahukan atau memberitakan sesuatu sesuai dengan kenyataan yang ada, atau kita berbicara sesuai dengan fakta. Paham kan? Paham, Bu. Kita masuk pada jujur yang terakhir, yaitu jujur dalam perbuatan. Seimbang antara lahiriah dengan batiniah, atau seimbang dengan antara amal lahir dan amal batin. Jujur dalam perbuatan ini juga termasuk di dalam melakukan pekerjaan atau perbuatan yang diridhoi oleh Allah, dan pekerjaan tersebut harus dilakukan secara ikhlas. Di antara 3 macam kejujuran tersebut, apakah ada pertanyaan? Tidak, Bu. Pasti paham ya 3 macam kejujuran itu? Paham. Kalau sudah paham, kita masuk pada materi yang ketiga, yaitu hikmah perilaku jujur. Menurut Anda semua, apa itu hikmah dari kita menerapkan perilaku jujur? Saya, Bu. Silakan Tian. Di antara hikmah berperilaku jujur yaitu jujur sebagai jalan masuk surga, memperoleh derajat yang tinggi, memperoleh ampunan dosa dan mendatangkan pahala, memperoleh pertolongan dan doanya akan terkabul, terhindar dari sifat munafik, memperoleh ketenangan hati. Bagus. Menurut ini apa hikmah kita menjadi perilaku jujur? Mendapatkan kemudahan dalam hidupnya dan selamat dari azab dan bahaya, dijamin masuk surga dan dicintai oleh Allah dan Rasul, Bu. Ya. Nah, semua yang Anda katakan itu adalah hikmah jika kita menerapkan perilaku jujur, baik jujur dalam lisan, jujur dalam perbuatan, dan jujur dalam niat. Apakah ada pertanyaan? Tidak, Bu. Karena tidak ada pertanyaan, kita masuk pada materi yang terakhir, menerapkan perilaku mulia jujur. Minggu kemarin Ibu sudah membagi beberapa kelompok, dan Ibu juga sudah membagikan tugas apa yang akan Anda lakukan. Apa sudah selesai tugasnya? Sudah, Bu. Sudah. Apa hasil diskusi kelompok ini? Cara menerapkan perilaku jujur. Pertama,
Pertama, di sekolah mentaati peraturan yang berlaku di sekolah, berbicara secara benar baik kepada guru, teman, ataupun orang-orang yang ada di lingkungan sekolah. Yang kedua, di rumah memberitakan hal yang benar, tidak melebih-lebihkan sesuatu hanya untuk membuat orang tua senang. Yang ketiga, di masyarakat tidak membuat gosip ketika diberi kepercayaan untuk melakukan sesuatu yang diamanahkan, harus dipenuhi dengan sungguh-sungguh. Ya, bagus hasil diskusinya. Bagaimana Kak Tia? Yaitu di sekolah kita bisa meluruskan niat untuk menuntut ilmu, mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru, tidak menuntut pekerjaan teman, melaksanakan tiket sesuai jadwal. Yang kedua, di rumah di antaranya kita bisa meluruskan niat untuk berbakti kepada orang tua. Contohnya saat meminta uang untuk kebutuhan suatu hal, tidak menutup-nutupi suatu masalah pada orang tua. Dan yang ketiga, di masyarakat kita bisa melakukan kejujuran dengan niat untuk membangun lingkungan yang baik, tenang, dan tentram. Tidak mengarang cerita yang membuat suasana di lingkungan tidak kondusif. Ya, hasil diskusi kelompoknya bagus. Jadi dapat kita simpulkan kalau menerapkan perilaku jujur itu bisa di mana saja, baik di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Dan paling penting, kita harus jujur pada diri kita sendiri. Itu saja materi kita hari ini. Apakah ada pertanyaan? Tidak, Bu. Jika tidak ada, mari kita simpulkan materi hari ini. Sama-sama kita ketahui kalau jujur itu adalah sesuai antara ucapan atau perbuatan dan kenyataan yang ada. Sedangkan lawan dari jujur adalah dusta atau berbohong. Jujur itu tidak hanya dalam lisan, tetapi juga dalam perbuatan, terutama dalam niat kita. Dan jujur dapat kita terapkan di mana saja, baik di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Dan sama-sama kita ketahui kalau hikmah jujur itu banyak. Dan yang paling penting, kita harus menerapkan perilaku jujur di diri kita sendiri. Untuk menambah pemahaman Ananda, Ibu akan memberikan tugas. Tugasnya yaitu Ananda semua mencari contoh macam-macam kejujuran. Seperti jujur dalam niat, apa contoh perilakunya, jujur dalam lisan, apa contoh perilakunya. Begitu juga dengan jujur dalam perbuatan. Dan untuk materi minggu berikutnya adalah masa kajian Islam. Nah, Ibu harap Anda semua membaca itu terlebih dahulu. Karena jangan habis, kita sudahi dengan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.